Perjuangan Weni Aryani untuk mendapatkan pengakuan ayah biologis dari Reski atas anak yang ia lahirkan masih terus bergulir. Ya, menyongsong hari ayah, hati putrinya pun hancur ketika tahu tidak diakui oleh ayah kandungnya. Hati Weni pun hancur karena dari 2 gugatannya baik perdata ataupun pidana, belum ada tanda-tanda jika Reski Aditya akan mengakui sebagai ayah biologisnya. Lantas, sejauh mana perjuangan Weni sampai saat ini? Dan seperti apa sedihnya hati Keke ketika mengetahui jika dirinya belum diakui ayah kandungnya sendiri? Kasus yang sama juga dialami Tiara yang tengah berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologis anak kandungnya yang ia klaim adalah ayah kandung Reski Aditya bernama Triogo. Perjuangannya melalui jalur hukum akan digelar di persidangan 30 November mendatang. Lantas, apa yang membuat Tiara begitu gencar berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologis anaknya? Benarkah anaknya dikeluarkan dari sekolah karena alasan belum memiliki akte kelahiran? Di tengah perjuangan Weni dan Tiara untuk anak mereka, di sisi lain, Reski dan ayah kandungnya serta keluarganya tengah berbahagia. Lantas, seperti apa kebahagiaan mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjuangan Weni untuk mendapatkan pengakuan ayah kandung dari Reski bagi anaknya masih terus berlanjut. Weni pun juga berpesan kepada Reski untuk membuka hatinya agar sang anak yang merindukan sosok ayahnya bisa terpenuhi. Bahkan, Weni juga tidak mempersoalkan berapa uang yang akan diberikan Reski kepada anaknya. Yang utama bagi Weni adalah sebuah pengakuan yang diutarakan Reski sebagai ayah kandung dari anaknya. Keke itu baru tadi pagi itu dia bilang, "Mam, hari Selasa besok tuh hari ayah," kata dia gitu kan. Hari ayah. Karena mungkin ada tugas sekolah atau apa gitu. Dia bilang, "Oh ya Keke bikin aja kedekatan Keke sama mama karikatur," aku bilang. Keke sedih ya Keke. "Ya aku kan gak diakui," kata dia. "Ya aku kan gak diakui." Hati seorang ibu di belahan bumi manapun ya pasti akan menangis gitu dengar anak ngomong seperti itu gitu kan. Makanya buat Reski sebaiknya gak usah lihat gue, tapi lihat kepentingan Keke sekali lagi. Ya Keke pengen tahu lah, kita lihat nanti mulai. Saya belum tanyain ke arah situ sih. Aku cerita cuma tidak detail bahwa betul Mama lagi berjuang. Ya mungkin Keke menyimpulkan sampai Keke ada bahasa yaitu aku kan tidak diakui. Buat saya itu apa ya, tamparan gitu loh. Jadi Reski coba tolong lihat ke Keke. Kalau dia lupa masa lalunya, ayo kita sama-sama jalanin ini gitu. Minta hati nuraninya lah, sebetulnya juga aja sih. Status aja sih. Saya bilang sama Reski, kalau Reski takut tentang tuntutan berapa puluh miliar atau belasan miliar, nonsen ya. Lo punya duit 50.000, bertanggung jawab terhadap anak gue, lo akuin, I accept. Artinya ada pengakuan. Saya minta pengakuan. Tolong dilihat Keke-nya, jangan dilihat saya. Itu hak-haknya dia dan keluarganya, cuman buat gue sih nggak gentle aja, gitu kan. Apabila lo dihadapkan suatu masalah ya
hadepin dulu, abis itu lu mau jalan-jalan atau mau berkarir ya monggo aja. Perjuangan Weni melalui proses hukum ditempuh dengan dua cara, yaitu gugatan perdata dan gugatan pidana. Gugatan perdata untuk mendapat pengakuan dan tanggung jawab dari Reski ia tempuh di Pengadilan Negeri Tangerang. Sedangkan gugatan pidana ia tempuh melalui laporannya ke Polres Jakarta Selatan. Jika dalam gugatan perdata Reski tidak pernah hadir di persidangan karena selalu diwakili oleh kuasa hukumnya. Untuk kasus di PN Tangerang, itu kita sudah masuk ke materi saksi dari pihak saya. Kebetulan kan kemarin ibu saya sudah alhamdulillah sudah mau jadi saksi. Hari ini ada orang yang pernah bekerja sama saya dan merawat Keke dari kecil, dari bayi. Hari ini lagi jadi saksi untuk materi di gugatan PN Tangerang. Itu sih. Kalau untuk PE yang dipidana itu sudah sampai di Polres Selatan sudah untuk pengecekan Dukcapil akte KK. Artinya kan saya di situ akte tunggal ya, orang tua tunggal. Jadi mungkin pihak Polres untuk apakah benar KK dilahirkan dari saya gitu. Untuk detailnya seperti ini. Karena saya berbicara tentang kebenaran, saya ibunya, saya tahu sekali persis siapa ayahnya KK. Jadi saya tetap maju dan optimis. Tapi soal menang atau kalah atau DNA dikabulkan atau tidak kita kembalikan kepada pihak majelis ya. Nanti kalau dipidana mungkin nextnya untuk pemanggilan pihak tergugat ya. Saya di sini menjadi saksi karena cucu saya. Anak saya bersalah, tapi cucu saya tidak salah. Dia tidak berdosa. Itu yang saya perjuangkan karena harus mendapatkan hak. Sekarang itu mana Mbak? Selama ini tidak pernah datang, kenapa Kak? Iya Kak. Boleh sedikit Kak tanggapannya kenapa Kak Rizky tidak datang Kak? Sudah diwakilkan dengan kuasanya. Nanti ya tunggu putusan. Dari perjuangan Weni untuk buah hatinya agar mendapat pengakuan ayah biologis dari Reski. Lantas, seperti apa perjuangan seorang perempuan bernama Tiara untuk mendapat pengakuan dari ayah biologis untuk anak yang ia lahirkan, yang ia sebut-sebut adalah ayah kandung Reski Aditya bernama Triyogo. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Ketika Weni terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas putrinya dari Reski Aditya, hal yang sama juga dialami seorang perempuan bernama Tiara yang juga berjuang menuntut pertanggungjawaban ayah kandung dari anaknya yang diduga ayah kandung Reski Aditya, yaitu Triyogo. Diakui Tiara, perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologis bagi anaknya sudah masuk tahap persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi, di mana sidang perdana dijadwalkan akan digelar 30 November mendatang. Sudah keluar untuk tanggal sidang ya di Pengadilan Negeri Bekasi. Ini nih. Boleh ditunjukin. Tanggal 30 November ya untuk sidang pertama. Harus hadir. Tapi nggak tahu ya dari pihak sana hadir apa enggak. Yang jelas saya hadir sih. Tuntutan aku ya harus bertanggung jawab lah bahwa bapaknya Reski, Bapak Triyogo punya anak dari saya. Ya nanyain lah sedih. Tapi kalau sekarang udah terbiasa, cuman dia udah tahu lah kalau bapaknya itu tidak bertanggung jawab dan bapaknya itu Reski tahu. Maksudnya bapaknya Alifa itu bapaknya Reski, Bapak Triyogo. Karena kan suka lihat di YouTube atau apa. Kalau ngehubungin udahlah, saya udah capek. Dari dulu kan saya kejar-kejar terus. Dia ngelak terus, ya kan. Maksudnya sekarang biar di pengadilan aja dituntasin. Perjuangan Tiara agar anaknya mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya didasari karena kenyataan pahit
bahwa anaknya tidak bisa bersekolah disebabkan kendala akta kelahiran yang belum ada. Tak hanya itu, perjuangan yang dilakukan Tiara terkait tanggung jawab ayah biologis anaknya supaya masa depan sang anak baik adanya. Dan sekarang kan masalahnya kan anak saya udah menginjak umur 6 tahun, kemarin baru saya daftarin TK. Di tengah jalan gurunya minta akte kelahiran. Saya nggak ada dong akte kelahiran. Akhirnya cut dulu, anak saya berhenti lagi sekolah. Karena dari pihak Diknas kan meminta akte kelahiran. Cuman nggak ada. Cuman saya nanti dulu lah, diurus dulu biar bisa sekolah lagi. Dan tanggung jawab untuk masa depan anak saya. Panggil ini aja, guru les ke rumah, paling gitu. Itu aja sih. Kalau untuk sekolah kemarin udah dikasih seragam, udah daftar. Cuma di tengah jalan minta akte kelahiran sama kartu keluarga. Kebetulan kan Alifa itu kan belum ada kartu keluarga dan sama akte. Jadi belum bisa sekolah sampai saat ini. Harapannya kalau Bapak Triogo nonton, kasihan aja sekarang mandangnya ke anak. Kasihan anak dari saya ya, Alifa. Jangan kasihan sama aku. Kalau aku mah nggak masalah, cuman anak kasihan. Jadi jatuhnya tuh nggak bisa sekolah. Kasihan deh Alifa. Dari gugatan Tiara yang siap disidangkan untuk mendapatkan pengakuan dan juga tanggung jawab dari ayah biologis anaknya. Lantas, seperti apa kemesraan yang tengah dirajut Reski dan Chiki? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Di saat Weni dan Tiara berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan tanggung jawab dari ayah biologis anaknya, di lain sisi, pasangan Reski dan Citra Kirana terus merajut kemesraan dalam hidup mereka. Ya, dari video dan foto yang mereka unggah ke sosial media, terlihat Reski dan Citra sedang berlibur dan mengendarai motor di kawasan pegunungan. Jadi hari ini kita rencananya mau motoran ya untuk pertama kali. Wih, ada anak motor. Siapa ya? Kita udah sampai. Ini emang bagus banget sih. Bagus banget. Asik. Ternyata makanannya enak dan view-nya cocok banget. Cocok banget. Wow, enak sekali makannya. Yang gimana? Enak. Kebahagiaan yang dirasakan Reski dan Chiki juga dialami ayah kandung Reski, Triogo, yang berulang tahun ke-64 tanggal 27 Oktober lalu. Ya, kebahagiaan itu dibagikan Reski melalui sosial medianya, di mana momen tiup lilin ulang tahun sang ayah dirayakan di pinggir pantai yang indah.
Makin bijaksana. Amin. Makin ganteng. Amin. Terima kasih teman-teman dan anak-anak semua. Jangan nangis. Jangan nangis. Sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sementara kita hari ini masih bisa memperingati hari yang masih bisa ketawa-tawa. Yang paling penting ketawa dulu orang nih. Kalau nggak ketawa bahaya. Artinya kita mesti bahagia, mesti senang, mesti hadapi segala sesuatu dengan ibadah dan sholat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.